ada di antara kami pada saat ini. Lawat kami Tuhan, lawat hati kami, bangkitkan semangat kami untuk mengasihi Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat pelayanan kami. Tuhan, kami akan membaca firman, kami akan merenungkan secara bersama-sama. Sekali lagi kami, setiap kami Tuhan membutuhkan firman. Dan sebab itu Tuhan berbicara kepada kami. Kami hamba-hambamu siap mendengar Tuhan berfirman kepada kami. Biarlah sekali lagi melalui kasih karunia kami akan dimampukan memahami menjalankan firman yang akan kami baca dan buka Alkitab kita dari Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya memberikan tema kita pada saat itu, saat ini go to the next level adalah satu kerinduan. Ya, ialah satu kerinduan. Saya pun merindukan ini sebagai DS. Ya, tentunya jemaat pun merindukan ini. Bagaimana kita pergi ke naik atau naik level yang lebih tinggi lagi, level berikutnya lagi. Bagaimana kita memajukan ya pelayanan kita di gereja kita masing-masing. Bagaimana kita melipat gandakan pertumbuhan jemaat kita sehingga jemaat yang kecil bisa menjadi besar. Ini yang kita akan pikirkan bersama-sama. Tuhan panggil kita, Dia pasti punya rencana yang khusus terhadap kita. Walau kita ada kekurangan, walau kita ada kelemahan, tapi Tuhan panggil kita. Dia punya rencana terhadap hidup kita. Dan kita sudah merespon, kita sudah menjawab panggilan Tuhan itu. Dan kita sudah masuk sekolah teologi untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Allah. Dan kita sudah dikirim ke jemaat, ditempatkan di jemaat. Ini harus kita sadari bahwa saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Berjuang mau dia bekerja. Ketika dia ada di sana, maka ada perubahan, ada pertumbuhan jemaat. Dan itu yang kita harapkan. Saya ketika ke Korea mengikuti apa kita dari sini tahun 95 satu sampai hari ini saya tangkap dan saya pegang apa dari seorang pendeta yang akan berburu. Jangan rencanakan, jangan inginkan, jangan pikirkan Anda melayani di gereja besar. Jangan ingin pindah ke gereja besar, tapi buatlah gereja Anda menjadi besar. Amin. Tuhan Yesus pun melayani di atas rata. Kalau kita perhatikan sejak kedatangannya ke dunia ini, dia lahir di kandang domba. Akhir hidupnya, dia mati di atas kayu salib. Dia melayani. Salah satu perkataan salib saya kutip di sini. Ketika dia sudah ditangkap dari taman Getsemani, dia diadili. Tidak ada waktu istirahat malam itu kepadanya. Tidak ada waktu tidur. Tidak ada mungkin juga makan pada saat itu. Dia dikambung, dia diludahi, dia dipukul, dia disuruh memikul pati bulutnya menuju ke bukit Golgota. Bahkan ketika jatuh tidak ada tangan yang menopang dia, tetapi yang ada adalah cambuk. Salah satu Timotius adalah melatih diri. Melatih diri. Satu Timotius 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Ini penting bagi kita hamba Tuhan. Penting bagi kita hamba Tuhan. Kita harus melatih diri kita beribadah. Melatih diri kita terhadap hal-hal yang rohani. Kalau kita mulai di atas rata-rata, membuat satu kegerakan, membuat satu perubahan, saudara, sekali lagi kita harus melatih diri kita terhadap hal-hal yang rohani. Kita melatih diri kita dalam hal-hal rohani. Berkumpul dalam doa sebelum berkorban. Hamba Tuhan, saya harap pada hari ini bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Dan ini sudah saya serikan di pertemuan kami
di pos-pos pelayanan GMI Jakarta. Bangkitin kita dari kami. Bangun lebih bagus saya katakan. Bangun lebih bagus supaya kita berdoa untuk korban kita. Berdoa untuk anggota jemaat kita. Saya katakan saya sharing ini saudara-saudara, teman-teman. Saya selalu menangis di kamar saya sebelum saya menangis di mimbar. Sebelum saya berkhotbah saya sudah menangis di kamar saya berdoa. Dan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Dalam teks khotbah kita tadi kita lihat, ya, ketika ada 4 orang, ya sahabat si lumpuh ini, mereka bekerja keras, mereka keluar dari zona nyaman mereka. Wah, bisa saja dikatakan, wah aku capek hari ini, aku ada pekerjaan hari ini. Kamulah yang antar teman kita yang lumpuh itu. Tetapi sekali lagi mereka kompak yang 4 orang ini tadi, mungkin lebih 4 orang, tapi yang kita katakan yang menandunya itu 4 orang. Mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka harus capek, mereka bekerja keras. Ketika sampai di tempat di mana ini, mereka mau masuk, tapi pintu, tapi tempat tidak ada lagi, karena banyak orang di dalam. Mereka bukan hanya kerja keras, bawa temannya itu, tapi sampai di tempat pintu, wah kita sudah berusaha, tapi memang tidak ada tempat di dalam. Ya balik lagi lah, balik. Ayo balik. Hah, balik. Woi balik, saya kasih tempat, mana? Woi balik lah. Itu kerja keras, berhenti di kerja keras. Tapi mereka tidak. Sampai di situ udah bekerja keras, bawa sahabat yang lumpuh tadi, tapi tidak ada tempat. Mereka cerdas. Mereka ada hikmah. Bagaimana caranya? Tidak bisa dari pintu ini masuk, kita naik ke atap, dari atap kita turun. Oh, waktu bawa orang lumpuh ke atas tangga itu ya. Enggak, mereka tak bilang, woi, dari tadi aku di depan, sekali ini, dari tadi aku di belakang, sekali ini aku di depan. Enggak ya, kalau gotong itu kan, kalau berat pula kayak pakai ini pula yang lumpuh itu enggak ya. Yang paling belakang itu paling nakal itu, ya. Enak yang di depan enak ya, cuma nerangkan doang. Tapi yang di belakang itu nahan berat. Itu pun mereka sambung, itu mereka tahankan. Bawa. Memuliakan Allah, katanya kita baca yang Kebal 122 ya. Yang begini belum pernah kita lihat. Biarlah orang berkata begini, yang begini pendeta tak pernah kulihat rajinnya. Yang begini tidak pernah kulihat pendeta saatnya berdoa. Yang begini belum pernah kulihat pendeta rajinnya berdoa puasa. Yang begini belum pernah kita lihat gembala sidang kita ya. Wih, taat berfirman, berdoa, sungguh-sungguh rajin membesuk. Yang begini belum pernah kita lihat. Biarlah jemaat berkata bagi kita, tetapi dalam arti positif. Jangan jemaat berkata, ya yang begini lebih bagus yang dulu. Ya yang begini, aduh, turun ini. Biarlah jemaat akan merespon terhadap kita. Yang begini belum pernah kita lihat. Siapa? Sekali lagi kita melayani lebih sungguh. Dalam kita berdoa pujian ini kita nyanyikan melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Kita tolong bagi suami. Melayani lebih sungguh. Doakan pendampingan kita bagi penolong. Mampukan kami dalam mengatasi semua masalah-masalah itu dengan hanya mengandalkan pertolongan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini, yaitu para bisu kami yang ada di wilayah 1 wilayah 2. Kami percaya Tuhan Kamu berkati mereka juga, supaya yang mereka juga sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kerja keras dan juga tuntas, terutama pergumulan kami Tuhan.
supaya KTS juga bisa dengan Tuhan yang akan datang bersatu bersama-sama kembali dengan kami. Kami mengasihi mereka Tuhan, karena kami sama-sama sekolah dan sama-sama kami mau mengerti kehidupan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan bersatukan kami. Ini kedua kerinduan kami bertemu dengan teman kami yang dulu kami satu sekolah dan satu kelas dan satu kamar. Oh Tuhan, dengarkan doa kami supaya kami bersatu dalam kasih Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran dan kita terima kalimat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menguatkan, menghidupkan serta memberkati kehidupan kita hari ini, besok, lusa, sampai di